Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, NPM 19160055. Saya berasal dari PGSD 5C, STKIP PGRI Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya yang telah dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 24 Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Observasi ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama ada bab 1 mengenai pendahuluan, yang A ada deskripsi umum observasi pembelajaran. Observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperlihatkan secara akurat dan mencatat fenomena yang muncul. Observasi ini juga menjadi bagian dari penelitian dalam disiplin ilmu, baik ilmu ekstrak maupun ilmu-ilmu sosial. Secara umum, observasi merupakan sebuah pengamatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah terjadi di lingkungan. Dalam mendapatkan informasi-informasi tadi haruslah objektif dan nyata. Yang B, tujuan observasi pembelajaran. Nah, adapun tujuan dari observasi pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, observasi ini dilakukan untuk menggambarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian dan mengambil kesimpulan yang disusun menjadi sebuah laporan yang relevan dan dapat bermanfaat bagi sebuah pembelajaran ataupun studi. Selanjutnya yang C, ruang lingkup observasi pembelajaran. Dalam observasi yang dilakukan ini pada awal membatasi ruang lingkup kegiatan observasi pada pengamatan pembelajaran di kelas dengan metode non-participant observation, yang kemudian berkembang menjadi participant observation. Non-participant observation merupakan kegiatan pengamatan di mana observer ini sebagai orang luar dalam kegiatan observasi yang dilakukan. Nah, sedangkan observer ini hanya bisa melihat, mengamati, dan mencatat dan membuat dokumentasi observasi. Sedangkan partisipan observation adalah kegiatan pengamatan di mana pengamat selain mengamati situasi yang terjadi juga melakukan keterlibatan langsung dalam latar belakang yang diamati. Partisipan observation ini dilakukan setelah mendapatkan izin dari guru yang bersangkutan. Di sini saya menggunakan participant observation agar bisa mendapatkan informasi yang lebih nyata. Selanjutnya bab 2, hasil pengamatan. Yang A ada deskripsi kurikulum. Nah, kurikulum ini sendiri merupakan suatu rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik dalam menempuh dunia pendidikan. Untuk hasil observasi yang saya dapatkan pada sekolah dasar ini menggunakan kurikulum 2013 yang telah diberlakukan sejak tahun 2017 hingga sampai saat ini. Nah, karena di dalam kurikulum 2013 ini anak lebih mudah untuk belajar dan memahami materi. Adapun identifikasi sekolah yang telah saya observasi, nama sekolah SDN 24 Gedong Tataan, nomor pokok nasional 10800145, Provinsi Lampung, Otonomi Daerah Pesawaran, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, alamat Jalan Bayangkara nomor 5, Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan. Status sekolah negeri, agreditasi, terakreditasi B. Lalu selanjutnya yang B ada silabus dan RPP. Silabus sendiri merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, nilai, alokasi waktu, dan sumber bahan atau alat belajar.
Silabus ini sendiri merupakan penjabaran standar kompetensi dalam kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi sebagai penilaian. Nah, silabus yang digunakan pada kelas ini merupakan silabus kurikulum 2013, yaitu silabus tema 6 yang berjudul Cita-citaku dan subtema 1 Aku dan Cita-citaku. Lalu selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disingkat dengan RPP, merupakan pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas. RPP ini dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah disusun. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini sendiri berisi pengaturan yang berkenaan dengan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Adapun RPP yang digunakan pada pembelajaran kelas 4 di SDN 24 Gedong Tataan adalah tema 6, yaitu tentang cita-citaku yang bersubtema giat berusaha meraih cita-cita. Lalu yang C ada Prota. Prota, program tahunan, merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun. Pembelajaran ini digunakan untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Prota berdasarkan kurikulum 2013 merupakan program umum pembelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru. Prota ini dilaksanakan sebagai rencana umum pelaksanaan pembelajaran setelah diketahui kapasitas jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun pembelajaran. Adapun Prota yang digunakan di SDN 24 Gedong Tataan pada kelas 4 mempunyai Prota yang bertema Cita-citaku dan menggunakan subtema Aku dan Cita-citaku. Lalu selanjutnya yang D ada Promes. Promes merupakan bentuk penjabaran yang memuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Dengan adanya Promes ini dapat membantu Bapak Ibu guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran agar lebih mudah menyusun waktu yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Lalu yang E ada kalender pendidikan. Kalender akademik adalah istilah umum dalam dunia pendidikan yang merujuk kepada jadwal kegiatan tahunan suatu lembaga pendidikan yang memuat semua hal terkait dengan proses belajar mengajar dan penerimaan peserta didik serta kelulusan peserta didik. Lalu yang F ada strategi pembelajaran guru. Nah, pada SDN 24 Gedong Tataan kelas 4 SD dengan guru mata pelajaran yang bernama Ibu Erin menggunakan metode problem basic learning. Menurut Ibu Erin, metode pembelajaran ini dapat membuat belajar menjadi menyenangkan dan sangat perlukan dalam proses pembelajaran karena sangat membantu peserta didik untuk bisa menjadikan bahan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan memberi motivasi belajar dan menyediakan kepuasan belajar kepada peserta didik. Lalu yang G ada IPTEK, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan IPTEK di Sekolah Dasar Negeri 24 Gedong Tataan masih tergolong sangat rendah, terutama pada kelas 4. Mereka belum menggunakan LCD sebagai media pembelajaran karena fasilitas sekolah belum memadai dalam pembelajaran. Guru hanya mengandalkan buku sebagai media dan beberapa alat peraga lainnya untuk membantu proses belajar mengajar agar dapat berjalan dengan baik. Yang H, interaksi peserta didik. Proses belajar mengajar seringkali dilakukan di kelas. Selama ini seringkali terjadi pada pembelajaran satu arah, di mana siswa hanya menjadi pendengar dan guru hanya menjelaskan pada siswa. Oleh karena itu, siswa harus lebih dilibatkan secara aktif dan berinteraksi antar guru dan siswa. Presentasi kemampuan siswa dalam memahami dan mengingat materi apa yang telah dipelajari sebelumnya hanya 77% jika mereka sadar dengan penjelasan guru. Lalu yang terakhir ada I, pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dan kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler pada SDN 24 Gedong Tataan belum kembali aktif atau
produktif karena COVID-19 menyebabkan ekstrakurikuler di SDN Gedong Tataan belum dijalankan kembali. Adapun ekstrakurikuler yang ada pada sekolah ini diantaranya ada pramuka, olahraga, bela diri, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya.